Nama Prabowo Subianto ternyata masih ada di atas, di top of mind, ataupun juga masih difavoritkan oleh masyarakat untuk bisa meramaikan, bahkan mungkin bisa menjadi kandidat kuat dalam bursa calon presiden tahun 2024. Itu adalah hasil dari beberapa lembaga survei. Kita akan langsung saja tanya nanti bagaimana penjelasannya, faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi hal ini, dan juga siapa nama-nama lainnya yang bisa menguntit ataupun mengekor, bahkan mungkin bisa membalap, menyalip dari Prabowo Subianto. Mas Adi Prayitno, selaku Direktur Eksekutif Parameter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik ini dengan hasil penelitian ataupun survei dari Parameter, tapi nanti mungkin Mas Adi bisa jelaskan. Kita juga sudah terhubung dengan juru bicara dari Prabowo Subianto, yaitu Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dhanil. Waalaikumsalam Mbak Putri, Mas Adi. Selamat malam. Salam. Baik. Ya, nanti juga sudah bergabung nanti adalah dari LSI, yaitu Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan. Tapi nanti kita akan dengarkan dulu hasil dari survei Parameter, Mas Adi. Ini saya penasaran, namanya selain ada Prabowo Subianto, siapa lagi nama-nama yang mengekor di bawahnya, dan apa yang membuat masyarakat itu ditanya? Pertanyaan adalah, kalau saat ini memilih yang jadi calon presiden siapa, itu apa penyebabnya sehingga nama Prabowo Subianto yang keluar? Ya Putri, awal bulan kemarin tanggal 3 sampai 8 Februari, Parameter Politik itu melakukan survei. Saya menyebutnya sebagai upaya jalan panjang menuju 2024. Karena pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sudah hampir 1,5 tahun. Sudah mulai ada kelihatan dari partai politik dan elit-elit yang sudah mulai muncul ke permukaan, yang sudah mulai terbaca agresivitas politiknya, yang ini dianggap sebagai upaya untuk menuju 2024. Maka dalam survei itu ada namanya top of mind, kita tanya kepada orang tanpa menyebut nama. Kalau Pilpres dilaksanakan hari ini, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu pilih siapa? Prabowo tetap menjadi sosok yang paling dikenal, disukai dan akan dipilih oleh mereka. Kemudian kalaupun toh dikerucutkan menjadi pertanyaan tertutup, ada nama-nama dan foto kita sodorkan kepada masyarakat. Bapak Ibu, kalau pemilu hari ini siapa kira-kira? Tetap Prabowo. Ada beberapa teman, pertama Prabowo ini punya tabungan popularitas dan elektabilitas yang saya kira sudah lebih dari 10 tahun. Sebagai capres 2 kali dan pernah menjadi calon wakil presiden, ini yang saya sebut sebagai tabungan elektabilitas yang saat ini tentu saja masih belum bisa digantikan oleh figur-figur yang lain. Ada 2 pendatang baru dan kebetulan itu adalah kepala daerah yang saat ini populer. Ada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, 2 kandidat yang saya kira juga potensial. Ganjar dan Anies ini selalu saling menyalip di tikungan, tapi angka persentasenya masih dalam rentang margin of error. Paling Anies unggul 1 poin ataupun Ganjar unggul 1 poin dalam survei-survei yang ada. Jadi belum dilihat secara nyata siapa yang unggul permanen. Nah, cuman memang elektabilitas Prabowo ini kalau dilihat dari 2 penguntitnya ini, satu, sepertinya Ganjar tidak bisa bekerja secara maksimal ataupun tidak bisa mengejar cepat Prabowo. Menghitung misalnya karena Ganjar ini sudah menjadi kepala daerah 2 periode. Tapi elektabilitasnya belum melampaui Prabowo ataupun nama-nama populer lain seperti Jokowi. Begitupun dengan Anies, sudah 3 tahun memimpin Jakarta, tapi elektabilitasnya belum menyalip Prabowo. Bandingkan misalnya dengan Jokowi, waktu setahun di Jakarta, tapi elektabilitasnya sudah nyalip Prabowo, Megawati, SBY, nama-nama yang saat itu cukup populer. Artinya apa? Sekalipun ada Anies, ada Ganjar, ada AHY, ada Ridwan Kamil di bawahnya, nama-nama ini tidak terlampau memaksimalkan potensinya yang dimiliki saat ini. Baik, Mas Adi, kita tahan dulu di situ. Kita sudah dengarkan bagaimana hasil dari survei yang dilakukan oleh Parameter. Lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh LSI? Ini kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan. Selamat malam, Pak Jayadi. Selamat malam, Mbak. Baik. Mbak Putri Viola ya? Betul sekali Pak Jayadi, dengan Putri di sini. Iya. Baik, Pak Jayadi, tadi kami sudah bahas sedikit melihat bagaimana gambaran hasil survei dari Parameter. Pak Prabowo ada di top of mind, difavoritkan ataupun dipilih oleh masyarakat. Kemudian bagaimana dengan hasil LSI? Karena memang kabarnya Pak Prabowo juga ada di puncak. Ya, kalau 3 besar masih di baik simulasi semi terbuka maupun simulasi misalnya 14 nama gitu. Ya, nomor 1 masih Pak Prabowo di angka 20-an, 25, 22 gitu. Kemudian yang kedua Pak Ganjar di angka 15-an, kemudian Pak Anies di angka 13-an kalau dia di 14 nama ya. Kalau di 10 nama ya antara 10 sampai 11 lah, dua itu. Jadi 3 besarnya masih itu, masih Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies gitu.
Pak Ganjar dan Pak Anies di survei LSI boleh disebut berada pada posisi kedua ya, karena selisih mereka itu dalam margin of error. Setelah itu baru ada nama-nama lain seperti Sandi, kemudian AHY, kemudian Risma Harini, nama-nama yang selama ini sudah sudah muncul dan beredar di masyarakat dan banyak disigi oleh lembaga-lembaga survei begitu. Baik, dari masyarakat yang mengikuti survei ini versi LSI, apa yang menjadikan alasan mereka kemudian di top of mind-nya ini memilih Prabowo Subianto, Pak Jayadi? Kalau kita lihat alasan-alasan masyarakat memilih itu, yang nomor satu itu kali ini alasannya tegas dan berwibawa, ya itu nomor satu. Jadi figur yang dianggap tegas berwibawa dari segi personality ya. Kemudian yang kedua adalah figur yang dianggap perhatian pada rakyat. Setelah itu baru figur yang bersih dari korupsi, ya punya integritas. Selanjutnya pintar, kemudian santun dan sebagainya. Jadi itu alasan-alasan yang dilekatkan kepada masyarakat yang dari masyarakat kepada calon-calon itu yang membuat mereka memilih. Jadi kalau dua yang terbesar ya itu tadi kualitas tegas berwibawa dan kualitas perhatian pada rakyat. Kalau di era Pak Jokowi kemarin itu terbalik tuh. Yang pertama itu adalah perhatian pada rakyat, kemudian baru setelah itu jujur bersih dari KKN, yang ketiga baru tegas berwibawa, biasanya gitu. Kalau sekarang tegas berwibawa nomor satu, jadi itu salah satu menurut saya alasan yang membuat nama Pak Prabowo untuk sementara ini berada di posisi nomor satu begitu, diikuti oleh Ganjar, Anies dan nama-nama yang lain seperti Sandi, Risma dan sebagainya. Baik, Bang Daniel mungkin bisa berikan tanggapan sebagai juru bicara dari Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo sudah mengetahui hasil ini belum, Bang? Apakah kemudian dengan hasil seperti ini semakin mantap untuk bisa melangkahkan kaki atau memastikan diri ikut serta kembali di bursa tahun 2024? Mbak Putri, yang perlu saya sampaikan adalah sejak awal ketika Pak Prabowo masuk kabinet Pak Jokowi, fokus Pak Prabowo adalah memperkuat pertahanan Republik Indonesia. Fokus beliau ingin bekerja memastikan amanah yang diberikan oleh Pak Jokowi, Presiden dalam hal ini, kepada beliau itu bisa dituntaskan sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi Pak Prabowo semaksimal mungkin berusaha meminimalisasi secara langsung terkait dengan tanggapan-tanggapan yang bersifat politik. Itulah kenapa Pak Prabowo menunjuk sehari-hari sebagai ketua umum harian itu Pak Sufmi Dasko, agar kemudian kerja-kerja politik itu bisa didelegasikan kepada pengurus partai yang lain. Dan dalam hal ini ada ketua harian, yang sekretaris jenderal dan lainnya, sehingga Pak Prabowo tidak secara langsung terlibat dalam agenda-agenda politik. Beliau ingin fokus bekerja memastikan pertahanan Republik Indonesia itu semakin kuat, karena amanah yang diemban Pak Prabowo dianggap beliau sangat berat dan itu menjadi PR besar bagi Pak Prabowo dalam hal ini, dan juga amanah yang sudah dipercayakan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo terus terang menanggapi hasil-hasil survei yang banyak, baik itu memposisikan Pak Prabowo di atas atau memposisikan Pak Prabowo di bawah sebagai bagian yang biasa saja, tidak pernah besar kepala, dan Pak Prabowo memaknainya ya sudah, itu adalah persepsi publik yang kapanpun bisa berubah, dan tentu untuk tetap menjaga kinerja beliau sekarang ya fokus beliau tetap pada kerja-kerja pertahanan. Baik, memang bisa dipahami betul Bang Daniel bahwa saat ini Pak Prabowo sedang fokus untuk mengerjakan tugasnya, amanah yang diemban yang begitu besar sebagai Menteri Pertahanan. Tapi kalau kita lihat tadi, masyarakat sepertinya begitu besar harapannya melihat Pak Prabowo lagi di bursa tahun 2024. Nah, ini nanti mungkin bisa diberikan tanggapan juga mengenai hal ini oleh Bang Daniel, termasuk juga nanti Mas Adi dan juga Pak Jayadi mungkin bisa bercerita bagaimana juga tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap kinerja Pak Prabowo sebagai seorang Menteri Pertahanan. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.